warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Suci Ahmadea dari Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau, kelas F semester 1 dengan IPN 2381101050, di mana saat ini saya akan mencoba praktek keterampilan berbicara tentang psikologi mengenai kesehatan mental dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang SPD MPD. Berikut cuplikan videonya, selamat menyaksikan. Apa sih kesehatan mental? Nah, pasti kamu sudah tidak asing mendengarnya, bukan? Saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu. Di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif, menghasilkan, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, sebenarnya sudah banyak sekali orang yang mulai menyadari terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Di antaranya, masih banyak orang yang menyepelekan akan pentingnya kesehatan mental, yang sebenarnya ketika seseorang berada dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik, akan berdampak pada kondisi stres berlebihan, depresi, dan sampai juga kehilangan nyawanya. Selain itu, kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi proses tumbuh kembangnya manusia. Masalahnya, masih banyak orang yang berpikir bahwa kesehatan mental itu tidak sepenting kesehatan fisik. Padahal sebenarnya fisik dan mental merupakan dua aspek yang berjalan secara beriringan dan memberikan dampaknya masing-masing ketika kita berada dalam kondisi fisik yang tidak sehat. Maka mental kita juga ikut berpengaruh. Begitu juga sebaliknya. Masalah mental ini bisa menyerang siapa saja, tidak hanya terbatas pada isu-isu abnormal, tapi juga pada permasalahan yang berkaitan dengan aspek psikologisnya. Sehingga psikologi mengatakan bahwa kesehatan mental yang mengganggu itu tidak terlihat seseorang bisa terlihat beraktivitas seperti biasa, tetapi yang dia rasakan adalah hampa, merasa sedih, drop, dan cemas. Inilah bentuk-bentuk gangguan mental yang dirasakan manusia. Yang pertama, ada gangguan kecemasan. Rasa cemas berlebihan di mana penderitanya merasa khawatir dan ketakutan secara terus-menerus. Yang kedua, ada gangguan depresi. Penderitanya merasa gelisah, resah, putus harapan, dan tidak berharga. Yang ketiga, ada gangguan depresi alias stres pasca trauma, kejadian traumatis di mana penderita akan menderitakan bila melihat kejadian sama atau hampir yang mirip terjadi. Yang keempat, gangguan hiperaktivitas ADHD, penderitanya sulit fokus, impulsif, dan hiperaktif yang sering mengganggu aktivitas serta pencapaiannya penderitanya. Yang kelima, ada gangguan kepribadian, memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah, sehingga kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain. Saya akan menjelaskan salah satu dari 5 gangguan mental yang disebut tadi, terutama yang saya jelaskan pada gangguan depresi dan gangguan stres pasca trauma. Yang pertama, ada gangguan depresi. Orang depresi itu sangat butuh teman. Di depan umum dia bisa ketawa, senyum, santai, tapi ketika dia sendirian, murung, mengurungkan diri. Tapi solusi orang depresi adalah jangan pernah meninggalkan mereka sendiri di kamar. Mungkin kamu kalau dapat masalah bisa terselesaikan, senang. Tapi di luar sana banyak manusia yang tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya, dan ketika masalah
Manusia gagal menyelesaikan masalah hidupnya yang terserang bukan fisiknya, tapi psikisnya yang kena, dan itu sangat berbahaya. Jadi orang depresi itu kalau lagi marah dan sedih, dia lebih tenangnya harus melukai diri. Dan setiap lambang patah yang di tubuhnya itu, dia juga merasanya lebih tenang. Makanya tato memiliki rasa arti tersendiri bagi orang yang menderita depresi. Yang kedua, ada gangguan stres pasca trauma. Trauma adalah kondisi tidak nyaman yang melibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, dan kebingungan akibat dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Trauma bisa disebabkan oleh perilaku manusia, perubahan hidup, dan kejadian alam. Mulai dari kehilangan orang tersayang, mendapatkan peristiwa yang berbahaya, serta mengalami bencana alam. Biasanya ada pemicu tertentu yang membuat trauma seseorang menjadi muncul. Trauma bisa membuat seseorang kehilangan rasa kepercayaan diri, harga diri, harapan untuk hidup, bahkan marah, dan melakukan perilaku yang belum tentu bisa dianggap benar. Selain itu, trauma berdampak besar pada kehidupan dan juga kepribadian seseorang. Trauma PTSD merupakan sindrom atau kondisi trauma yang terjadi akibat adanya mengubah hidup, perubahan dalam kehidupan. Di antaranya seperti mengingat orang tersayang, ditinggalkan orang-orang terdekat, bahkan peristiwa kehidupan seperti bencana alam. Sehingga trauma ini selalu merasa ketakutan dan secara berlebihan. Menghilangkan trauma ini caranya cuma satu, yaitu kita harus berani menghadapinya, traumanya. Syaratnya kita harus percaya sama diri kita sendiri, harus berani, harus berkomitmen, dan juga harus konsisten. Mengapa kita harus melakukan syarat tersebut? Karena kita butuh rasa percaya terhadap diri sendiri. Kalau kita mampu menghadapi trauma, kita juga butuh keberanian. Karena dalam menghadapi trauma, kita akan mengulik kembali rasa-rasa tidak menyenangkan dari trauma yang terjadi. Makanya butuh komitmen dan juga konsisten supaya proses menyelesaikan trauma ini bisa dilalui. Kenapa? Karena dalam menghadapi trauma itu bukan proses singkat dan sebentar. Butuh waktu lama dan mungkin rasanya juga tidak selalu menyenangkan. Ada hal-hal yang mungkin kita rasa terganggu yang pasti berefek juga pada diri kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang kedua, pengalaman hidup, misalkan menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan, terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Kamu boleh menyesali apa yang sudah terjadi, meratapi kegagalan dan rasa bersalah yang menyelimuti hati, marah dan terluka pada ekspektasi yang tidak bisa kamu penuhi. Kamu cuma butuh waktu untuk mengevaluasi dan pulih kembali, menjalani hari ini dengan penuh harap dan percaya diri. Karena kamu tetap manusia biasa, yang setiap lukanya butuh proses untuk diobati. Jangan lupa selalu untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Jadilah versi terbaik dari diri kamu.